Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fahri Yuda Pratama, Prodi Manajemen 1. Saya akan mempresentasikan tentang teori biaya produksi, yaitu di mata kuliah Teori Ekonomi Mikro. Oke, yang materi yang akan saya sampaikan, yang pertama adalah teori biaya produksi. Terus yang kedua saya akan membahas teori biaya produksi jangka pendek. Yang ketiga saya akan membahas tentang teori biaya produksi jangka panjang. Dan keempat, saya akan membahas skala ekonomi dan skala tidak ekonomi. Yang pertama, teori biaya produksi. Pengertian. Biaya produksi merupakan faktor utama dalam menentukan jumlah barang atau jasa yang akan dijual di pasar. Untuk mengetahui penawaran dan jumlah barang yang ditawarkan, harus mengetahui biaya yang dikeluarkan, di mana berakar dari prinsip produksi. Konsep biaya produksi yang digunakan dalam analisa ekonomi berbeda dengan konsep biaya yang biasa digunakan secara umum. Penggunaan kata biaya biasanya dikaitkan dengan biaya yang harus dipikul oleh suatu perusahaan atau produsen. Tetapi pengertian ini sering kabur karena ada pengeluaran yang harus dimasukkan sebagai biaya dan ada pula yang harus dikeluarkan dalam komponen biaya. Konsep ekonomi mengenai biaya lebih konsisten dan tetap. Oke, konsep biaya produksi. Biaya dalam pengertian produksi ialah semua beban yang harus ditanggungjawabkan oleh produsen untuk menghasilkan suatu produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Untuk menghasilkan barang atau jasa diperlukan faktor-faktor produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, modal, dan keahlian pengusaha. Semua faktor-faktor produksi yang dipakai adalah merupakan pengorbanan dari proses produksi dan juga berfungsi sebagai ukuran untuk menentukan harga pokok barang. Input yang digunakan untuk memproduksi output tersebut sering disebut biaya oportunis. Biaya oportunis sendiri merupakan biaya suatu faktor produksi yang memiliki nilai maksimum yang menghasilkan output dalam suatu penggunaan alternatif. Biaya produksi dapat meliputi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, bahan baku atau bahan dasar termasuk bahan setengah jadi. Yang kedua, bahan-bahan pembantu atau penolong. 3, upah tenaga kerja dari tenaga kuli hingga direktur. 4, penyusutan peralatan produksi. 5, uang modal sewa. 6, biaya penunjang seperti biaya angkut, biaya administrasi, pemeliharaan, biaya listrik, biaya keamanan, dan asuransi. Yang ketujuh, biaya pemasaran seperti biaya iklan. Yang kedelapan adalah pajak. Faktor-faktor biaya produksi. Faktor produksi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa. Faktor produksi yang biasa digunakan dalam proses produksi yaitu sumber daya alam. Yang kedua, sumber daya manusia. Yang ketiga, sumber daya modal. Yang keempat, sumber daya pengusaha. Lalu kita akan masuk ke teori kedua, yaitu teori biaya produksi jangka pendek. Pengertian dari teori produksi jangka pendek. Dalam jangka pendek, perusahaan adalah jangka waktu di mana sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Teori-teori biaya produksi dalam jangka pendek yakni dalam hubungannya dengan tujuan biaya. Yang A itu adalah direct cost atau biaya langsung. Biaya langsung merupakan biaya-biaya yang dapat diidentifikasi secara langsung pada suatu proses tertentu ataupun output tertentu. Sebagai contoh adalah biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Begitu juga dengan supervise, listrik, dan biaya overhead lainnya yang dapat langsung ditelusuri pada departemen tertentu. Yang kedua, biaya tidak langsung atau indirect cost. Biaya tidak langsung merupakan biaya-biaya yang dapat
yang tidak dapat diidentifikasikan secara langsung pada suatu proses tertentu atau output tertentu. Misalnya biaya lampu, penerangan, dan air conditioning pada suatu fasilitas. Jadi dari segi sifat, biaya dalam hubungannya dengan tingkat output, biaya produksi dapat dibagi ke dalam biaya tetap total atau total fixed cost. Biaya tetap total adalah biaya yang tetap harus dikeluarkan walaupun perusahaan tidak berproduksi. Biaya tetap merupakan biaya setiap unit waktu untuk pembelian input tetap, misalnya gaji pegawai, biaya pembuatan gedung, pembelian mesin-mesin, sewa tanah, dan lain-lain. Biaya tetap dapat dihitung sama seperti biaya variabel. Yang B, biaya variabel total. Total variable cost. Biaya variabel total adalah biaya yang dikeluarkan apabila berproduksi dan besar kecilnya tergantung pada banyak sedikitnya barang yang diproduksi. Semakin banyak barang yang diproduksi, biaya variabelnya semakin besar, begitu juga sebaliknya. Yang C, biaya total atau total cost. Biaya total merupakan jumlah keseluruhan biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Dengan kata lain, biaya total adalah jumlah biaya tetap dan biaya variabel. Yang D, biaya tetap rata-rata atau average fixed cost. Biaya tetap rata-rata adalah hasil bagi antara biaya tetap total dan jumlah barang yang dihasilkan. Yang biaya variabel rata-rata atau average variable cost. Biaya variabel rata-rata adalah biaya variabel satuan unit produksi. Yang F, biaya marginal adalah tambahan biaya produksi yang digunakan untuk menambah produksi satu unit. Ini adalah kurva variabel total dan kurva biaya total. Ini kurva biaya tetap rata-rata. Ini kurva variabel rata-rata. Ini kurva biaya total rata dan kurva biaya marginal. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu teori biaya produksi jangka panjang. Pengertian dari teori jangka panjang. Perusahaan dapat menambah semua faktor produksi atau input yang akan digunakan. Oleh karena itu, biaya produksi tidak perlu lagi dibedakan dengan biaya tetap dan biaya berubah. Dalam jangka panjang, semua biaya adalah variabel. Karena itu, biaya yang relevan dalam jangka panjang adalah biaya total, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Perubahan biaya total adalah sama dengan perubahan biaya variabel dan sama dengan biaya marginal. Cara meminimumkan biaya dalam jangka panjang dapat memperluas kapasitas produksinya. Ia harus menentukan besar kapasitas pabrik atau plant size yang akan meminimumkan biaya produksi. Dalam analisis ekonomi, kapasitas pabrik dapat digambarkan kurva biaya rata-rata atau ASI. Sehingga analisis mengenai bagaimana produsen menganalisis kegiatan produksinya dalam usaha meminimumkan biaya dapat dilakukan dengan memperhatikan kurva ASI untuk kapasitas yang berbeda-beda. Kita akan menggunakan teorema Amplop, akan kita gunakan untuk menjelaskan perilaku biaya rata-rata dalam jangka panjang. Biaya rata-rata produksi jangka panjang dan jangka pendek tentu berbeda, namun untuk dapat memahami biaya rata-rata jangka panjang, kita harus melihat dan memahami bagaimana biaya rata-rata dalam jangka pendek. Contohnya kita anggap aja perusahaan mempunyai 3 pilihan produksi yang dimiliki. Pilihan pertama berproduksi dengan pabrik kecil, kedua berproduksi dengan pabrik ukuran sedang, yang terakhir berproduksi dengan pabrik ukuran besar. Mari perhatikan kurva berikut ini. Nah, pada kurva di atas, kita menganggap bahwa produsen sudah membuat keputusan, yaitu berupa perkiraan kuantitas barang yang dapat membeberkan keuntungan maksimum. Seperti penjelasan di awal bahwa produsen membuat keputusan beberapa barang yang harus diproduksi. Pertama, kita asumsikan bahwa keputusan jumlah yang harus diproduksi yaitu sebanyak Q1 sebagai kuantitas output. Hasil produksi yang dapat memberikan keuntungan maksimum, mari kita lihat sisi jangka pendek dahulu dengan jumlah Q1 yang harus diproduksi.
Pabrik yang dipilih oleh produsen yaitu pabrik yang kecil agar biaya rata dalam jangka pendeknya paling kecil berdasarkan jumlah yang ingin diproduksinya. Biaya rata produksi dari pabrik kecil yaitu sebesar SAC1 atau yang warna merah, sehingga harga biaya produksi rata-rata dalam jangka pendek yang dipilih yaitu sebesar Y3. Pabrik sedang dan besar tidak dipilih karena dengan jumlah output yang diproduksi hanya sebesar Q1, membuat pabrik sedang dan besar akan membuat biaya rata jangka pendeknya terlalu mahal. Kedua, bagaimana cara kalau kita ganti asumsinya? Bahwa produsen ternyata ingin memproduksi barang sebanyak Q3. Produsen menganggap bahwa produksi sejumlah Q3 output inilah yang dapat memberikan tingkat laba maksimum. Bila kondisi ini dihadapi, yang dipilih dalam jangka pendek yaitu berproduksi dengan pabrik besar. Ingat bahwa produsen hanya dapat memilih satu keputusan dalam jangka pendek. Pabrik sedang dan kecil tidak dipilih karena akan memberikan biaya rata jangka pendeknya lebih mahal bila dibandingkan dengan pabrik besar. Perhatikan biaya rata dalam jangka pendek SHC3 yang berwarna ungu. Bila perusahaan dengan pabrik besar memproduksi sebanyak Q3, perusahaan dapat meminimalkan biaya rata jangka pendek menjadi hanya sebesar Y1. Biaya di Y1 tentu akan lebih murah bila dibandingkan dengan harga di atasnya. Produksi dengan pabrik kecil dan sedang akan memberikan harga yang lebih mahal dari Y1. Skala ekonomis dan tidak ekonomis. Yang keempat. Oke, skala ekonomis adalah fenomena turunnya biaya produksi per unit atau aggregate costs yang terjadi bersamaan dengan meningkatnya jumlah produksi atau output. Suatu perusahaan skala ekonomi merupakan konsep lama serta merujuk pada pengurangan biaya per unit pada saat ukuran fasilitas dan tingkat pemakaian input lainnya meningkat. Skala ekonomi terjadi karena biaya total rata-rata dalam jangka panjang menurun bersamaan dengan meningkatnya jumlah output. Ketika produksi semakin tinggi, maka akan mengakibatkan suatu perusahaan bertambah kapasitas produksinya. Dan pertambahan kapasitas ini akan menyebabkan kegiatan produksi perusahaan menjadi bertambah efisien. Kita akan bahas tentang jenis skala ekonomi. Terdapat beberapa jenis skala ekonomi yang bergantung pada karakteristik tertentu dari suatu industri. Jenis-jenis skala ekonomi tersebut antara lain, satu adalah skala ekonomi meningkat atau IRS. Skala ekonomi meningkat yaitu ketika terjadi peningkatan dalam skala produksi perusahaan dan mengakibatkan biaya rata yang lebih rendah. Yang kedua, skala ekonomi konstan. Skala ekonomi konstan yaitu ketika biaya rata-rata dan skala produksi tidak berubah atau tetap hubungan kuantitas antara input dengan output tetap konstan ketika output meningkat. Apabila harga input tetap, penghasilan konstan, maka biaya biaya produksi rata-rata dan juga skala ekonomi tidak berubah atau konstan. Dalam artian skala penghasilan yang konstan berarti kurva biaya rata jangka panjang perusahaan tetap datar. Yang ketiga, skala ekonomi menurun atau DSR, yaitu ketika peningkatan skala produksi perusahaan mengakibatkan biaya rata-rata yang lebih tinggi. Ketika biaya rata-rata meningkat bersamaan dengan skala produksi, maka suatu perusahaan akan menghadapi skala menurun atau skala disekonomis. Skala ekonomi menurun seperti ini terlihat pada inefisiensi birokrasi. Ketika ukuran suatu perusahaan meningkat melebihi suatu titik tersebut, maka usaha perusahaan tersebut akan menjadi lebih sulit untuk dikelola. Ini adalah kurva skala ekonomi. Oke, kita akan lanjut ke materi terakhir yaitu skala tidak ekonomi. Skala tidak ekonomis atau skala non-ekonomis adalah kebalikan dari skala ekonomis. Jika kenaikan skala produksi perusahaan mengakibatkan biaya rata-rata menjadi lebih rendah, maka perusahaan tersebut memperlihatkan hasil yang menaik pada saat skala bertambah atau disebut sebagai skala ekonomi. Lalu jika biaya rata-rata tidak berubah pada saat skala produksi bertambah, perusahaan tersebut memperlihatkan hasil yang konstan pada saat skala bertambah. Sedangkan jika kenaikan pada produksi, perusahaan mengakibatkan biaya rata-rata menjadi lebih tinggi, maka perusahaan tersebut memperlihatkan hasil yang menurun pada saat skala bertambah atau disebut dengan skala disekonomi atau skala tidak ekonomi. Skala tidak ekonomis
menggambarkan fenomena yang terjadi ketika perusahaan mengalami kenaikan biaya marginal per unit output tambahan. Hal ini merupakan kebalikan dari skala ekonomi. Hal ini pada umumnya disebabkan oleh masalah penyebaran dengan beberapa faktor produksi, seperti misalnya kepadatan penduduk di pabrik ataupun ketidakcocokan dalam output optimal dan operasi terpisah. Sekian dari penyampaian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.